Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat semua. Ya, alhamdulillah Bu. Sehat ya. Oke. Jadi mulai pekan ini saya kan bertukar pengampu mapel ya dengan Pak Ansori ya. Karena memang untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu salah satunya harus ada sertifikat. Nah, kebetulan Pak Ansori memang sudah memiliki sertifikat Lemhanas. Jadi kita sepakat untuk tukeran tanggung jawab. Tapi semua tugas yang dikerjakan saya pada waktu kemarin, mulai hari ini dikumpulkannya ke Pak Ansori. Jadi tetap mengumpulkannya lewat email sekolah, tugas@pkbmalif.sch.id. Tulis nama kalian, kelas kalian, mata pelajaran apa, temanya apa. Ya. Jadi nanti masuk ke Pak Ansori. Bukan lagi masuk ke saya. Begitu juga dengan tugas PKWU, itu nanti masuknya ke saya, mulai yang sekarang ini. Jadi tugas yang kemarin belum dikerjakan ya tetap nanti akhirnya masuk ke saya juga, gitu. Oke, ya. Tapi Ada saya nggak yang kirimnya ke Bu Ifah, Bu. Apanya? Kemarin tugas yang dari awal, saya kirimnya ke Bu Ifah. Tapi Oh lewat iya, email. kan kemarin kan mulainya hari ini, Bu Lilis. Lah benar itu. Oh. Jadi kalau Oke. misalnya nih, misal Malik belum mengerjakan tugas kedua, belum mengerjakan tugas keempat, berarti nanti Malik kerjakan ke siapa? Ngumpulinnya ke siapa berarti? Kalau Ya, PPKN. kalau yang sekarang. Kalau nih, kan saya nih PPKN kan ada 5 tugas. Ya. Ternyata Malik masih ada yang belum mengerjakan nih dari 5 tugas kedua, misalnya masih ada tugas keempat, misalnya gitu ya. Nah, Malik ngumpulkannya ke siapa? Oh, berarti sisanya yang belum dikerjain ke Pak Ansori? Iya, betul banget, Bu Lilis. Yang belum dikerjakan, langsung ngerjakannya dikumpulkan ke Pak Ansori. Jadi, tapi kan kumpulinnya tetap jadi satu, karena ke email sekolah. Oh iya. Tapi Bu, Ya saya kan? tugas yang nomor 5, saya waktu itu kayaknya nggak masuk. Jadi saya belum tahu Bu yang tugas kelima apa Bu. Ya, ngambil aja di YouTube, tugasnya di situ. Oh, ya. YouTube ada ya Bu. Nanti saya insya Allah buka YouTube. Ada. Iya. Jadi langsung dikumpulkannya kan ke email sekolah tuh. Ya nanti sama Bang Al langsung didistribusikan ke masing-masing guru ya otomatis diterima sama Pak Ansori kalau yang PPKN. Kalau yang PKWU tugasnya Pak Ansori yang kemarin ada yang belum mengerjakan ya langsung saya terima, saya yang koreksi gitu. Ya Bu. Ya. Ya Bu. Ya, jadi sudah tahu ya alasannya kenapa bertukar pembelajarannya di tengah-tengah karena memang kemarin diupayakan untuk dapat ternyata nggak dapat dan memang kebetulan kami baru ngecek untuk kurikulum yang baru, kurikulum Merdeka itu kan memang ada tambahan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya Nah, Bu. hari ini berarti kan saya mengajar PKWU. Kolaborasinya dengan keterampilan fungsional. Kalau yang buat kelas 11 dan 12. Tapi buat kelas 10 itu kolaborasinya dengan seni budaya. Seni budaya dan keterampilan fungsional itu mirip. Mirip. Jadi yang berhubungan tentang si individu manusia itu sendiri menghadapi dunianya. Ya, namanya juga life skill. Life skill itu berarti keterampilan apa sih? Keterampilan apa, Malik? Ya Bu, gimana? Namanya juga life skill. Life skill itu berarti keterampilan apa? Keterampilan nggak tahu Bu. Oh, life artinya apa life? Apa Bu Life Ariati? hidup. Hidup. Keterampilan hidup berarti apa saja sih untuk bisa orang bisa hidup itu? Apa saja yang harus kita miliki agar kita bisa bertahan hidup? Kerja Bu. Kerja. Kerja doang agak makan. Bisa hidup tipis. Aku ngerti, aku kadang-kadang nggak paham lah. Ya kerja doang, tapi nggak makan. Bisa hidup nggak kita pilih? Hah?
Apa Bisa ya, hidup Bu? nggak kira-kira? Aku agak kurang paham soalnya kalau emang pengen hidup ya kerja, ikhtiar. Nah, ya pertanyaan saya paling dasar. Kerja doang, tapi tidak makan, bisa hidup nggak kira-kira, Bu? Oh, ya enggak. Ya, itu poinnya. Kadang-kadang kita melupakan sesuatu yang paling basic. Sekarang pertanyaan berikutnya lagi. Makan doang, nggak minum, bisa hidup nggak? Enggak, Bu. Nggak bisa. Nah, terus sekarang pertanyaannya lagi, bisa nggak orang itu makan tapi nggak kerja? Makan tapi nggak kerja. Insya Allah sih Nah, Bisa. bisa. bisa sih. Bisa. Oh, bisa. Jadi yakin nggak yakin Bisa. sama Lilis nih? Gimana Ya kalau kan menurut biasanya Malik? orang yang nggak kerja yang nganggur juga masing-masing punya rezeki sendiri, Bu. Oh, gitu. Ayo kalau menurut Malik gimana? Hmm? Orang bisa nggak makan tapi nggak kerja? Bisa nggak? Bisa. Bisa. Oke. Kalau Bu Bisa. Aryati, makan yang seperti apa sih yang bisa membuat hidup? Jadi makan itu sebuah kerjaan ya. Jadi Loh, makan itu sebuah kerjaan gitu. Bisa sih mengot kalau dia memang kerjaannya apa namanya blogger atau ini ya, yang suka ngevlog makanan gitu kali ya. Bisa sih itu kerjaan. ya, Nah, lo bingung lagi kan, Bu Aryati? ya jadi segala sesuatu ya eh, makan itu ya butuh untuk bekerja untuk makan itu butuh bagi saya butuh. Nah, pertanyaan saya, kalau orang mau makan, butuh pekerjaan atau butuh makanan? Mau makan ya butuh makanan. Mau makan ya butuh makanan. Butuh Kalau makanan. Terus, kalau mau bekerja ya butuh kerja. tuh jadi bingung kan? Ah, sekarang nih Malik nih dari sharing singkat kita pada siang hari ini. Kita udah mulai kan belum sih tadi? Sudah ya? Ya, Bu, apa? Malik nih, dari sharing kita siang hari ini nih ya, tentang makan, makanan, minum, kerja, pekerjaan. Kesimpulannya apa? Sehubungan dengan life skill. Life skill itu keterampilan hidup ya. Iya. Ayo. Seru ini kayaknya nih, karena mungkin nggak kepikiran ya. Jangan saya dulu, Bu. Itu ibu-ibu dulu itu aja yang ditanyain. Hah? Jangan saya dulu yang ditanyain, ibu-ibu dulu Ya itu. nggak apa-apa. Wong saya pelajarannya PKWU. PKWU itu kewirausahaan. Salah satu tentang wirausaha itu berani. Nah, berani apa ya? Berani hidup. Makanya butuh materi life skill. Life skill itu keterampilan fungsional gitu loh, Malik. Iya. Nah, ya. Iya. Ayo, cepat. Ya, ceritakan sedikit yang tadi. Ini buat pembukaan nih, biar seru-seruan. Ya, ayo Itu Malik. Ibu Liles dulu aja yang ditanyain. Enggak, dari tadi Bu Lili sudah saya tanya. Sekarang saya tanya sama Malik kok. Ya, saya belum tahu, bukan saya barusan masuk. Lah memang teman semuanya juga belum ada yang tahu. Saya tanya satu-satu emang udah ada yang tahu. Wong saya belum ngajar. Saya kan cuma nanya sederhana doang. Nih menurut Malik nih ya, perbincangan kita siang hari ini nih tentang Mhm. makan, makanan, kerja, pekerjaan. Nah, menurut Malik tuh gimana itu hubungannya kayak apa tuh? Kan kita nih lagi belajar tentang life skill hari ini. Lagi belajar tentang PKWU juga.
Ayo. Ayo cepat Malik cerita sedikit aja, jangan lama-lama cerita doang. Seperti Malik aja. Ibu-ibu Lilis dulu aja, Bu. No. Saya ngasih perintah untuk Malik. Jangan dialimi. Nggak apa-apa, Mas. Random aja, random. Yang ada difikirkan, keluarkan aja. Nah, betul Bu Lilis. Saya suka itu cara berpikir begitu. Ayo. Ayo cepat. Ayo. Ayo cerita doang. Ih, belum bisa, Bu. Contohin dulu, contohin gimana. Itu karena kamu nggak mau mikir. Makanya bilang nggak bisa. Padahal tadi saya sudah tanya, sudah jelaskan sedikit-sedikit. Dan ini saya cuma minta kamu bercerita sedikit juga. Ya, baik. Saya berterima kasih dengan tidak bisanya menjawab Malik. Berarti itu menjadi awal saya bagaimana harus memberikan materi. Namanya pretest. Ya, saya mau tahu apa sih isi kepala Malik, isi kepala Bu Lilis, dan isi kepala Bu Waryati. Dari situ baru saya akan isi. Bisa? Ini kita ada dua hal. Keterampilan fungsional ini berhubungan tentang life skill. Ya. Life itu hidup. Skill itu keterampilan. Berarti life skill itu keterampilan untuk hidup. Sekarang pertanyaan saya. Zaman dulu, pada masa Pithecanthropus erectus, pada masa manusia-manusia pertama, dia belum mengenal mata uang, dia belum mengenal sistem barter. Bagaimana mereka bisa hidup? Bagaimana mereka bisa bertahan hidup? Kira-kira gimana caranya? Ambil yang ada di sekitar lingkungan, Bu. Iya. Jadi ternyata keterampilan hidup itu kita mesti tahu syarat orang bisa hidup itu apa. Syarat hidup itu apa? Satu, Makan. ada makanan. Ya. Sehingga dia bisa makan. Ya kan? Ada makanan lipat, tapi dia tidak bisa makan. Berarti dia bisa hidup tidak? Enggak juga, Bu. Kalau sakit Nggak kan bisa. Betul, ya, ada makanan dan ada minuman. Ya kan? Ada makanan, ada minuman. Nah, terus kita juga mesti ngerti berapa komposisi makanan dan berapa komposisi minuman yang dibutuhkan tubuh. Bagaimana makanan yang seperti apa yang mampu dicerna oleh tubuh. Minuman yang seperti apa yang mampu dicerna oleh tubuh. Bagaimana cara makanan itu mudah dicerna oleh tubuh. Itu bagian dari life skill. Contoh, kita selalu diajarkan makan pakai tangan kanan dan duduk. Penjelasan ilmiahnya karena hubungannya dengan katup, hubungannya dengan ion, semuanya dilakukan untuk menaikkan daya cerna makanan atau minuman itu sendiri untuk tubuh. Ya, seperti itu. Ya.
Nah, terus makanan dengan bahan yang bagaimana? Kalau kita makan, makanan kita ternyata mengandung plastik. Kira-kira bagaimana respon tubuh kita? Dia akan mengalami gangguan pencernaan, Bu. Yes, berarti namanya hidup itu kan artinya organik. Ya, organisme itu hidup. Kalau benda mati itu disebutnya anorganik atau non-organik. Berarti syarat hidup ya yang mudah dicerna dan mudah dicerna oleh tubuh kita, berarti juga yang organik. Ya kan? Berarti baik itu minumannya maupun makanannya. Oke? Terus pengetahuan tentang minuman, berarti cairan, air yang harus kita konsumsi berapa banyak, dan itu berapa persennya. Kalau misalnya nih, kita ajak berhitung ya, minuman, berarti kan cairan yang harus masuk. Cairan yang harus masuk. Berapa minum, kita harus berapa minum, berapa banyak? 8 gelas satu hari. Ya, atau 2000 ya. Ya, 2 liter. Ya, 2000 ml atau 2 liter lah ya. Kalau misalnya cairan ini 80%, berarti yang berupa makanan berarti berapa cuma? 20%. Kalau 80, berarti makanannya cuma 20%. Kalau misalnya 80% itu senilai 2 liter, berarti yang berupa makanan yang 20% itu senilai berapa liter? 80%. Ini pelajaran apa sih? Bu? Matematika apa bukan ya? Tadi di awal Setengah kita liter, sedikit Bu. tentang sejarah, kita bicara tentang matematika, ya ini namanya keterampilan hidup. Setengah liter. Ayo kita hitung. Setengah. Hah? Setengah. Kalau 80%-nya itu 2 liter, berarti 100%-nya 100%-nya berarti berapa? Taruh, Bu, Kan taruh. cuma 2250 ya. Coba itu. Sorry, 2500. 100%-nya kan 2500. Berarti 20%-nya kan 500 mili kan? 2 liter. Betul nggak? Ayo Mali. Kamu hilang di sini mah nggak bisa jawab nanti. Enggak jadi 2 liter, Bu. 2 liter setengah. Loh, kalau 2 liter itu 80%, berarti 100%-nya berapa? Oh, 100%-nya. 100%-nya berarti Ya kan? itu. Hah? Lah gampang Bu cara hitungnya Bu. Kalau 2 liter itu kan berarti 2000 mili ya. Kalau 2000 milinya 80, berarti kan per 10 milinya itu kan 250. Nah, kalau di makanan 20%, padahal per 10 mili 250 mili, berarti 20%-nya kan 500 mili. Ya. Oh, iya iya, Bu. Ya, ya, ya. Ini namanya keterampilan numerasi. ANBK itu isinya kayak gini, Bu. Ya. Nah, ketika makanan itu hanya 500 mili cairan itu, sedangkan kita makan itu biasanya padat bentuknya. Ya. Ya kan? Ya, bentuknya padat. Nah, berarti kan harus jumlahnya lebih besar daripada mililiter itu sendiri. Kan dia 500 mili.
500 mili itu taruhlah setiap kali satu padatan, kemudian dipres, kemudian keluar cairan, kira-kira 30%-nya saja gitu ya, kira-kira. Ini saya cuma bandingin dari kebiasaan ngepres-ngepres sampah nih. Ya, berarti kalau 500 ml itu didapat dari makanan sebesar apa? Sebanyak apa? Berarti kan sekitar 1.500-an atau kalau misalnya kita bilang 1,5 kilo, ya kebanyakan. Tapi bisa juga nggak kebanyakan kalau itu berupa buah misalnya atau nasi misalnya. Ayo kita berhitung. Mari kita berhitung. Ya, misalnya, asumsi ya, asumsi dari padatan makanan. Salah. Misalnya ya. Mari kita berhitung. Misal dari padatan makanan itu menghasilkan cairan cairan 30%. Kalau 30%-nya cairan ini 500 ml, maka berapa padatannya? Maka jadi banyak, Bu. Iya kan? Jadi banyak banget. Karena biar gampang hitungnya ya, 50% ya. Nah, padatannya kan sekitar 1 kilo. 1 kilo itu mau kita isi apa saja? 1 kilo itu 3 bagian sayuran atau vitamin dan mineral. Ya, 2 bagian protein dan 1 bagian karbohidrat. Ini protein dan lemak. Jadi bisa juga 1 bagian protein, 1 bagian lemak, atau 1,5 bagian protein dan 1,5 bagian lemak. Tergantung energi yang kita keluarkan. Energi yang mau kita keluarkan tergantung dari pekerjaan. Nah, nyambung Bu Aryati? Ya. Ternyata untuk bisa tahu tubuh kita butuhnya apa, itu proses yang panjang sekali. Untuk memutuskan kita mau makan apa, kita mau minum apa, berapa banyak yang kita makan, berapa banyak yang kita minum, berupa apa makanan itu, berupa apa minuman itu yang mudah dicerna tubuh. Contoh kasus, minuman paling viral hari ini apa? Yang lagi viral. Apa, Bu? Es teh. Nah, boleh. Contoh es teh. Hah? Kalau kita Sekarang lagi musim panas. Oh ya, es teh ya, boleh dah. Gak apa-apa, namanya juga kan kita keterampilan hidup. Es teh. Kalau yang dijual orang, misalnya kita belinya es teh, yang dijual orang pada umumnya kira-kira tehnya menggunakan apa? Pemanisnya menggunakan apa? Tehnya menggunakan teh tubruk, gulanya menggunakan gula pasir. Itu kalau dibikin sendiri. Kalau dijual, yang orang jual. Emang yang orang jual apa, Bu, biasanya? Nggak tahu. Nah itu.
yang harus kita tahu. Nah, kalau kita nggak tahu kira-kira boleh nggak ini sekedar membuka wawasan ya, wawasannya. Misal pernah dengar merek teh yang isinya bubukan aja, yang rame. Biasanya anak-anak kecil suka jajan itu. Oh, teh Sisri. Nah, misal itu ya, jangan sebut merek. Susah banget digambarkan tanpa merek tuh, apalagi Iya, benar, benar. Maka tapi itu kan contoh ya. Terus kira-kira dia dibuat dari apa? lebih cenderung ke pasta. Ya, Bu. Pasta, bukannya bubuk. Enggak, Bukan. maksudnya aromanya itu dia bukan dari teh, dia dihasilkan dari pasta, essence gitu. Essence rasa Ya. teh. Ya. Apa? Namanya perisa sintetik namanya. Oh, itu namanya perisa sintetik. Baru tahu. Ya, betul. Nah, kira-kira nih Bu, tadi kan kita kan belajar life skill nih ya. Life skill ini kan hidup ya. Ya kan? Ini kan hidup nih. Ya, Bu. Hidup itu kalau bahasa biologi kan namanya organik. Ya. Ya. Nah, kalau ini misalnya sintetik, berarti kan di sini ada kondisi nih, kondisi yang berbeda nih. Perisa teh. Ya. Berarti sintetik mirip dengan teh. Kalau mirip dengan teh, berarti dia teh atau bukan? Oh, bukan. Bukan teh. Kalau teh kan dibuat dari daun. Daun itu organik, hidup, kemungkinan mudah dicerna tubuh. Betul? Betul. Nah, kalau yang mirip doang, berarti dibuat dari apa? Dibuatnya dari apa, Bu? Dari kimia. Bisa jadi. Ya kan? Bisa jadi. Nah, kira-kira dia bisa dicerna tidak sama tubuh? Bisa, tapi tidak bernutrisi. Mungkin tidak bernutrisi, mungkin juga membutuhkan waktu lama karena ikatan kimianya yang juga panjang. Misalnya ya, atau senyawanya tidak match dengan yang ada di tubuh karena tubuh mampu mencernanya yang organik. Kan mencerna itu kan membutuhkan enzim. Berarti membutuhkan modal lagi, energi yang lebih besar lagi. Nah, kalau kondisi defisit karena kepake untuk yang mencerna yang kimia tadi misalnya ya. Buktinya apa? Buktinya obesitas dari tahun ke tahun makin besar atau makin sedikit? Makin besar, Bu. Makin besar. Berarti bisa jadi itu tidak tercerna dengan baik oleh tubuh. Paham ya? Nah, berarti banyak timbulan sampah di dalam tubuh. Tidak tercerna dengan baik. Kalau tercerna dengan baik, andai kata ada sampah, dia akan keluar sampah itu melalui keringat, atau melalui kotoran telinga, kotoran hidung, ataupun melalui feses, atau melalui urin. Dengan keluarnya baik. Tapi kalau tidak sempurna, perubahannya maka tidak keluar di sampah di dalam karena daya cernanya juga yang rendah. Terus yang kedua tadi mungkin tidak bernutrisi, berarti sebenarnya tubuh kan butuh nih buat energi tadi, bahkan untuk ngolah makanan saja butuh energi. Nah, kalau energinya nggak tercukupi berarti tekor dong atau defisit. Nah, defisit berarti organnya bisa menjadi sakit. Berarti itu punya keterampilan hidup nggak kalau kayak gitu? Keterampilan hidupnya terganggu, Bu. Bukan terganggu ya, tidak memiliki keterampilan hidup untuk poin yang itu, ya kan?
Ya, yang terganggu adalah kondisi organ, tapi kalau keterampilannya ya tidak punya, gitu loh. Oke, ya. Nah, berarti kita balik lagi di depan. Untuk bertahan hidup, butuh makan, minum, atau butuh kerja? Butuh kita makan untuk hidup dan beribadah. Kita butuh kerja. Itu intinya. Ya, bisa saja. Boleh, menjawab itu juga boleh, nggak salah. Tenang aja. Yang Nah, salah itu tetapi kita kita hidup juga, untuk makan ya, Bu ya. Hah? Yang salah itu kita hidup untuk makan, salah kan? Kita hidup untuk makan. Ya, kita hidup untuk Tuhan harusnya. Ya, yang benar. Ibadah. Betul. Nah, tapi nanti dalam pengertian yang luas, karena untuk menjaga kesehatan kita butuh makan dan minum, ya berarti tetap mau nggak mau harus makan dan minum, tapi ada aturannya. Makanya kemarin, waktu masih PPKN itu ada materi saya tentang tata aturan di dalam diri. Ini harus bisa menjawab ini sebenarnya. Ya betul, Bu, masih ada sangkut pautnya sama pola itu ya, Bu. Pola apa namanya? Pola makan. Ya, betul. Ya, pola makan. Nah, terus ada lagi selain makan dan minum, ya. Karena ternyata orang yang sakit, jadi gini, orang hidup itu kan berarti ada dua jenis ya. Ada dua jenis orang hidup. Hidup sehat sama hidup sakit. Ya kan? Ya, Bu. Nah, jadi kan kita juga harus kenal nih penyakit yang ada yang mungkin punya potensi menyerang diri kita. Oke? Nah, sakit ini ternyata juga punya dua kontributor. Ya, kontributor. Yang pertama dua kontributor besar ya. Sebetulnya ada lagi tambahan, misalnya benturan, berarti celaka. Ini secara fisik, jadi fisiknya sakit. Terus yang kedua itu psikis. Psikisnya yang sakit atau kejiwaan. Karena manusia itu kan terdiri dari ruhani dan jasmani. Jadi jasmani itu fisik. Kalau ruhani itu psikis. Nah, ruhani ini terdiri dari akal. Ya. Jadi cara berpikir gitu yang masuk ruhani itu. Cara berpikir, cara bertindak, berkebiasaan atau cara pandang dirinya terhadap diri dan lingkungannya. Kemudian apalagi termasuk manajemen kolbu. Nih, boleh nih dijawab ini. Ya, itu yang ada di rohani. Nah, kemudian yang ada di jasmani berarti termasuk diantaranya makan, minum, ya pemilihan itu makan, minum, olahraga, tidur. Olahraga, tidur, gitu kan? Kemarin kan PR-nya ada 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5 kan? Nah, ini semua ada polanya. Jadi mau sakit kayak mau sehat kayak, ini harus ngerti nih pola ini. Padahal secara psikis ini menyumbang antara 75 sampai 80%. Menyumbang apakah dia nanti sehat ataupun sakit. Nih. Berarti secara fisik hanya antara 25 sampai 20% saja. Karena orang mau makan sekalipun, yang nyuruh orang itu makan siapa? Ayo Malik, Bu Aryati. Yang memutuskan kamu mau makan siapa? Otak kita. Diri kita sendiri kan? Otak kita sendiri. Ya, Ibu. Ya. Yang memutuskan kamu mau minum
Itu juga kalian sendiri. Nah, akhirnya balik lagi ketika kita membahas tentang es teh tadi. Dari sekian banyak produk es teh yang bisa mungkin kamu bikin sendiri, atau mungkin kamu membeli dengan yang model bagaimana, itu keputusan ada di siapa? Diri kita sendiri. Diri sendiri. Paham ya sampai di sini ya? Arah pembelajarannya paham nggak? Paham ya? Jadi semua hal itu yang memutuskan adalah kita sendiri. Makanya kita mesti belajar juga bagaimana respon tubuh kita terhadap makanan yang masuk ke dalam tubuh kita sendiri. Bagaimana respon tubuh kita terhadap minuman yang masuk ke tubuh kita sendiri. Minuman seperti apa yang mau kita pilih, makanan seperti apa yang mau kita pilih, dengan teknik olah yang bagaimana, dengan bahan yang bagaimana. Paham? Ya, itulah lingkup pembelajaran keterampilan fungsional karena hubungannya dengan life skill. Nah, kemudian di masa modern untuk ketersediaan makan, minum, olahraga, atau mungkin hanya tidur misalnya. Kan orang juga nggak mau tidur ngegeletak aja. Kan dia butuh tempat. Berarti hubungannya sama papan atau perumahan. Ya kan? Nanti perumahan masih nggak sesederhana itu. Masih butuh ya minimal tikar, yang kedua kasur, yang ketiga mungkin pilihan spring bed, yang keempat mungkin pilihan apa? Ya. Ternyata membutuhkan biaya. Oke? Nah, ketika membutuhkan biaya, berarti ada yang harus dibayar. Maka disitulah baru muncul materi tentang kerja dan pekerjaan. Oke? Ya. Iya. Jadi itu materinya. Nah, karena ada kerja dan pekerjaan atau kegiatan yang kita lakukan untuk menghasilkan uang, itu dibahas di materi pendidikan kewirausahaan. Paham? Ya, Bu. Ya, jadi nanti kita akan bahas ini pelan-pelan sampai akhirnya sampai kita paham. Berarti kalau entrepreneur itu apa yang harus kita lakukan agar kita mendukung life skill? Bisa, contoh kasus pengusaha es teh yang tadi Bu Lilis sebut. Nah, yang ada bubuknya tadi Bu Lilis. Nanti dia dibuat di skala apa? Pabrik kan? Ya, pabrik kan? Ya, Bu. Yang memilikinya namanya pengusaha bukan? Ya. Pengusaha. Berarti dia sudah melakukan kegiatan wirausaha, betul? Betul, Bu. Betul. Nah, tapi ketika kita teliti, ya, produknya itu ternyata menyehatkan atau tidak? Tidak, Bu. Tidak. Kok bisa, Bu, keluar izinnya kalau tidak menyehatkan? Karena mungkin bagi orang perizinan semacam teh-teh gitu mungkin udah terbiasa mungkin Bu di Indonesia. Ya, itu berarti kelemahan si pembuat peraturan. Ya mungkin kalau bukan jualnya minuman keras ya boleh-boleh aja gitu kan. Nah, itu berarti kita harus meluaskan definisi halal. Karena di Quran itu ayatnya halal doang atau halal dan thayyib. Iya, betul, Bu. Ya. Jadi ternyata ini pun bisa nyambung sama materi PPKN karena PPKN saja. Bagaimana tata aturan perundang-undangan itu muncul. Nah, oke lah itu nggak usah kita urusin ya, itu bagian dari kebatasan masalah.
Sekarang yang kita urusi ketika diri kita sebagai individu sudah memahami materi tentang life skill, kita tahu bagaimana sih makanan dan minuman itu bisa dicerna oleh tubuh. Terus kalau kita memutuskan sebagai pengusahanya, berarti kita wajib memilih usaha yang juga membuat tubuh manusia yang lain yang menjadi pasar kita, yang menjadi pasar produk kita, itu juga sehat. Gitu. Nah, itu yang disebut orang yang berbudi luhur. Tidak hanya semata-mata memikirkan cuan, tapi memikirkan orang lain. Apakah kalau yang kayak gitu, dia tidak mengalami yang namanya dosa jariah? Ayo kita diskusi. Kalau kita milih produksi tadi misalnya, ya kan costnya rendah, biayanya rendah kan, biaya produksinya rendah, karena dia cuma pakai sintetis. Bahkan gulanya saja dia pakai gula apa namanya? Sodium. Ya, ini gula apa? Pemanis buatan. Ya, gula sukrosa. Gula sukrosa itu kan kadar kemanisannya tinggi banget. Ya kan? Berarti dia punya potensi merusak apa? Kalau terlalu tinggi itu punya potensi merusak apa? Kira-kira organ dalam tubuh kita yang mudah rusak karena kegiatan tadi yang menggunakan gula sukrosa apa gitu? Lambung, usus, liver. Oh, iya Bu. Ya. Liver mah arah kan Bu? Hati. Ya. Atau mungkin karena proses minumnya jam biologi manusia. Bisa jadi diabetes. Ya. Yes, nah, akhirnya ada organ dalam yang juga rusak. Berarti kita sudah mendolimi orang yang mengkonsumsi produk kita tidak? Kalau kita begitu. Ayo Bu Waryati, Malik, ayo langsung sebut aja, langsung ngomong. Fahrul keluar lagi ya? Jadi akhirnya kita dolim nggak sama orang lain? Kalau kita memproduksi yang tidak sehat tadi. Zolim Bu, termasuk ke tubuh sendiri kalau minum zolim. Nah, dolim. Ini jadi dosa jariah. Emangnya terus Allah senang minum? Ya Bu. Nah, akhirnya ketika Allah juga nggak senang, bisa jadi Allah nggak ridho. Kalau Allah nggak ridho, bisa nggak kita dapat ketenangan? Ya Bu. Kalau nggak dapat, berarti ruhani kita, psikis kita ikut terganggu tidak? Terganggu. Nah, ketemu ya. Karena di pelajaran ini adalah pelajaran bagaimana caranya hidup. Nanti akan kita utak-utak, ini akan kita bahas dengan studi kasus. Sampai di sini paham kita? Ayo, sampai di sini paham tidak? Insya Allah paham Bu. Paham ya? Berarti sekarang tugasnya yang pertama, menurut kalian apa saja, ini namanya detail ya, ruang lingkup pelajaran keterampilan fungsional. Terus kedua, menurut kalian, sebentar Bu, bentar. Itu nomor satu
Apaan? Menurut kalian apa saja ruang lingkup pelajaran keterampilan fungsional? Terus nomor 2, menurut kalian apa saja kaitan pelajaran keterampilan fungsional dan PKWU? Terus nomor 3, Bentar, Bu, belum selesai. ya. Dari hal-hal tersebut, nomor 1 dan 2, ya. Hal apa yang paling menarik untuk saya pelajari? Bu, nomor 2 apaan itu, Bu? Nggak bisa Nomor kebaca. 2, menurut kalian apa saja Terus kaitan pelajaran keterampilan fungsional dan pendidikan kewirausahaan? Sudah? kita, Bu. Udah, Bu, udah. Sudah. Nomor 3 udah? Udah. Sekarang ini kan tugas dari saya. Berarti saya yang bertanya kepada kalian dan silakan kalian menjawab, ya. Ini saya bebaskan. Kalian menjawab pakai tulisan ataupun kalian menjawab pakai suara, sama saja. Toh dikirimnya tetap ke email PKBM. Ya, tetap dikirimnya ke tugas@pkbmalif.sch.id. Jangan lupa ditulis nama kalian, nama mata pelajaran, ya. Temanya berarti hari ini kan berarti hari ini tentang kolaborasinya KF dan PKWU. Hari ini nih materinya nih, ruang lingkup pelajaran KF dan PKWU. Terus itu temanya hari ini. Terus baru kalian jawab. Itu bebas, pakai pesan suara, mau pakai tulisan. Tapi yang penting harus jelas. Saya ingin tahu apa ya, explore kalian lebih untuk bisa besok setelah materi ini kelar, kita masuk ke materi passion, masuk ke materi pekerjaan. Itu maksudnya, ya. Bisa dipahami ya. Jadi itu sampai nanti habis di pertengahan bulan Desember. Mudah-mudahan kekejar. Kalau nggak kekejar ya saya lanjutkan lagi tahun depan. Ya. Bu, insya Allah mudah-mudahan. Oke, sekarang saya minta feedback. Siapa yang mau menjawab? Semuanya jawab aja deh tiga-tiganya. Saya minta feedback 1 menit saja. Ya. Pendapat kalian tentang pelajaran siang hari ini. Siapa dulu yang mau cerita? Jadi kalian dapatnya apa? Apa yang kalian rasakan setelah kita belajar siang hari ini, diskusi siang hari ini? Ini saya pandu giring nih buat kerjain tugas. Nah, saya juga Malik, Fahrul, dan Waria itu juga karena kami diskusi terbuka.
Gimana pertanyaan saya marah? Nggak usah. Itu kan nanti buat pijakan pembelajaran berikutnya. Kalau menurut saya sebenarnya kayaknya pelajaran mudah, cuma apa kurang ngerti bahasa ibu. Mungkin kayak kalau menurut saya ibu kayak bahasanya anak sekolah, kalau saya mah kayak bukan sekolah, jadi saya agak bingung. Ya sudah, nggak apa-apa. Terima kasih Ibu Lili. Cukup? Cukup. Ya, Malik. Bu Ariati sama Farul harus dibuka kameranya. Ayo. Ayo, Malik. Ayo. Habis Malik, nanti Bu Ariati, terakhir Farul. Nah. Pelajaran sekarang asik. Hah? Asik Bu, asik. Asik. Asik, Iya. gitu ya. Asiknya gimana tuh? Asiknya gimana? Ya asik. Ibunya gimana sih asik gitu. Nah, ya sudah. Oke, cukup. Ya, terima kasih Malik. Ayo Bu Ariati. Iya. Jadi menurut saya ini bisa dicerna. Namun setelah saya mengikuti, karena saya cukup lama ya mengikuti pencabulan fungsional ini. Jadi ya menambah wawasan untuk saya tentunya, menambah wawasan sekali. Namun yang kurang saya mengerti yang kembali yang 50%, 30% itu yang kadang susah. Bingung ya? Nanti saya minta sama Bu Humay deh buat memfokuskan hitung-hitungan, menghitung persentase kayak gitu-gitu ya. Ya, jadi terbuka sekali, terutama mengenai tadi yang bahwa ya, organik, anorganik di dalam tubuh kita. Jadi saya lebih ngerti itu saja sih. Oke, terima kasih Bu Ariati. Ya, baru nggak cerita sedikit. Nggak apa-apa, biar telat juga nggak apa-apa. Kayak kipasin wajahnya itu apa goyang-goyang, miring. Nah, yuk. Yuk. Tadi itu pembelajarannya tentang apa aja, Bu? Tentang apa aja? Siapa bisa mau dijelasin sedikit buat Fahrul? Tentang keterampilan hidup. Ya sudah, nggak apa-apa, namanya juga nggak ngikutin ya, berarti besok harus ngikutin dari awal ya. Terima kasih semuanya, terima kasih juga sudah memberikan feedback. Mudah-mudahan pembelajaran siang hari ini bermanfaat untuk kita hidup bukan hanya di dunia tapi sampai di akhirat. Setuju? Ya, terima kasih. Mari kita sempurnakan dengan berhamdalah bersama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.